Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Roni Nur Rahman. Saya Anida Salsabila. Dan saya Alfia Duga Putri. Saya Marsha Chandra Tias. Saya Rizky Zaki Muhammad Iksan. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi konflik dengan studi kasus konflik antara Apple dan juga Samsung. Konflik antar organisasi merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan berorganisasi. Konflik ini dapat terjadi antar organisasi yang bergerak di bidang yang sama, berbeda, atau bahkan organisasi nirlaba. Nah, konflik antar organisasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perebutan sumber daya, perbedaan visi dan misi, atau komunikasi yang tidak efektif. Konflik ini dapat berdampak negatif bagi organisasi yang terlibat, seperti menurunnya produktivitas, meningkatnya biaya, dan rusaknya citra organisasi. Namun, konflik antar organisasi ini juga dapat berdampak positif jika dikelola dengan baik. Konflik dapat mendorong kreativitas dan inovasi, memperkuat organisasi, dan meningkatkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memahami bagaimana cara mengelola konflik antar organisasi dengan baik. Dengan demikian, organisasi dapat meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari konflik. Keberadaan konflik tidak dapat dihindarkan. Dengan kata lain, bahwa konflik selalu muncul dan terjadi pada setiap organisasi. Menurut Rusdiana, konflik organisasi merupakan interaksi antara dua pihak atau pihak yang satu sama yang lain berhubungan dan saling bergantung, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan. Nah, sedangkan menurut Yuniati, konflik organisasi merupakan ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi kegiatan-kegiatan kerja karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa konflik adalah interaksi antara satu pihak atau lebih dalam suatu organisasi yang timbul karena adanya perbedaan pendapat atau perbedaan persepsi di antara mereka. Adapun jenis-jenis konflik diantaranya konflik dalam diri individu, konflik antar individu dalam organisasi yang sama, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, konflik antar organisasi timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara, menurut Handoko. Nah, konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, jasa, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Selanjutnya ada indikator konflik. Ada 5 indikator. Yang pertama, kesalahan komunikasi. Nah, apabila seseorang atau lebih menerima informasi yang berbeda atau tidak sama dengan sumber informasi sehingga terjadi perbedaan mendasar dalam mempersepsikan isi dari persepsi tersebut. Yang kedua, perbedaan tujuan. Apabila seseorang atau lebih memiliki ketidaksamaan dalam memandang tujuan-tujuan yang hendak dicapai sehingga terjadi pertentangan dalam menyikapi tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, perbedaan dalam penilaian atau persepsi perbedaan dalam penilaian antara anggota dalam suatu organisasi seringkali disertai oleh perbedaan-perbedaan dalam sikap, ketidaksesuaian nilai, persepsi yang juga dapat menimbulkan konflik kerja. Yang keempat, interdependensi aktivitas kerja. Terdapat adanya interdependensi kerja apabila seseorang atau lebih saling tergantung satu sama lain dalam menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Konflik akan terjadi apabila seseorang dari mereka diberi tugas secara berlebihan dan apabila salah seseorang karyawan atau lebih harus menunggu atau menggantungkan pekerjaannya kepada karyawan lain. Nah, yang terakhir yaitu kesalahan dalam apeksi. Apabila seseorang memperlakukan rekan kerjanya menjadi tidak nyaman dalam bekerja, terutama dalam hal perasaan atau suasana hatinya. Dalam hal ini, kita mengambil konflik antara dua perusahaan, yaitu perusahaan Samsung dan juga Apple. Berikut data konfliknya. Pada tahun 2010, Samsung yang mengeluarkan smartphone pertama kali dan berada di peringkat 4 dalam top 5 smartphone di seluruh dunia. Menurut IDC atau International Data Corporation, dengan presentasi market share sebesar 7,6%, sedangkan Apple berada di nomor 2 dengan market share sebesar 15,7%. Pada tahun 2011, Samsung memimpin di puncak 5 worldwide smartphone dengan market share 19,1%, mengalahkan Apple yang ada di peringkat kedua dengan selisih presentasi yang dekat yaitu sebesar 19,0%. Samsung juga memimpin puncak top 5 dengan 30,3% market share, sedangkan Apple ada di peringkat ketiga dengan 9,1%. Pada tahun 2013, Samsung masih memimpin puncak dengan market share 31,3%,
dan Apple di peringkat kedua dengan 15,3%. Samsung masih merajai klasmen dengan 24,4% dan 22,7% market share. Apple berada di peringkat kedua di 2 tahun itu. Apple mendapatkan presentasi market share sebanyak 14,8% dan 16,2%. Pada tahun 2015, keadaan konflik masih sama seperti pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Samsung mengalami penurunan presentase 21,1%, sedangkan presentase Apple sebesar 14,6%. Nah, pada tahun 2017, presentasi Samsung naik kembali meskipun sedikit, yaitu sebanyak 21,6%. Sedangkan Apple tetap berada di posisi kedua dengan presentasi sebesar 14,7%. Pada tahun 2018 sampai dengan sekarang, Apple dan Samsung sepakat untuk berdamai dan melakukan persaingan secara sehat. Berikut studi kasus yang kami gunakan dalam tugas kali ini. Perusahaan Apple dan Samsung yang merupakan raksasa teknologi ternama terlibat dalam konflik yang sangat sengit selama 7 tahun terkait pelanggaran paten. Konflik antara Samsung dan juga Apple dimulai pada tahun 2011 ketika Samsung memproduksi smartphone Galaxy S2 dengan fitur serupa dengan iPhone milik Apple. Apple menuduh Samsung menjiplak desain iPhone dan juga iPad serta melanggar beberapa paten perangkat lunak dalam produk smartphone dan tablet mereka di seri Galaxy. Perang hak paten ini memanas di berbagai negara dengan serangkaian tuntutan hukum dilayangkan di Amerika Serikat, Korea Selatan, Jerman, Australia, dan juga negara lainnya. Di Amerika sendiri, Apple meraih kemenangan besar pada tahun 2012 ketika juri memutuskan Samsung melanggar paten desain iPhone dan harus membayar ganti rugi senilai $1 miliar USD. Samsung tidak tinggal diam dan terus mengajukan banding. Pada tahun 2016, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan untuk membatalkan sebagian dari ganti rugi, namun tetap menegaskan pelanggaran paten yang dilakukan oleh Samsung. Negosiasi pun dilakukan, namun menemui jalan buntu. Akhirnya pada bulan Juni 2018, Apple dan Samsung mencapai kesepakatan damai di luar pengadilan. Samsung setuju untuk membayar ganti rugi tambahan senilai 539 juta US dollar kepada Apple dengan total ganti rugi mencapai 1,59 miliar US dollar. Akibat konflik ini, baik Apple maupun Samsung menerima dampak negatifnya, yaitu larangan untuk menjual produk yang menggunakan produk development milik lawan. Namun dari konflik ini juga memiliki banyak dampak positif, yaitu Apple dan Samsung jadi terdorong untuk berinovasi dan menghadirkan produk yang lebih unggul demi bersaing di pasar. Dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan sebelumnya, yaitu dari perdebatan hukum hingga persaingan pasar yang ketat, konflik antara Apple dan Samsung menawarkan pandangan yang mendalam tentang dinamika yang melatar belakangi persaingan korporat di era digital. Di balik ketegangan tersebut, terdapat pelajaran berharga tentang pentingnya komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang bijaksana, dan negosiasi yang cermat dalam mengelola konflik. Dengan memahami sifat konflik ini, organisasi dapat merancang strategi yang lebih baik untuk mempromosikan kerjasama, menciptakan inovasi, dan memperkuat hubungan dengan pihak-pihak terkait. Sebagai hasilnya, penyelesaian konflik yang berkelanjutan bukan hanya membawa kedamaian, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Semoga dengan apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman mengenai konflik yang kami sampaikan. Cukup sekian, terima kasih atas atensinya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.